Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, Aftal. Ya, ini pembuktian nih. Akankah tiket ketiga untuk playoff laris dibeli oleh Bigetron? Atau Onyx setidaknya mengejar dulu nih, menyamakan kedudukan dengan 1 sama? Ya, so far sih nggak ada yang bisa dapetin 2-0 ya untuk dari match yang pertama. Tapi kita juga bakal menyaksikan secara bersama-sama. Meanwhile, Savero di arah bottom lane benar-benar agak cukup berhati-hati harusnya dia dengan kita tahu Eman early game pressure-nya itu udah sangat-sangat kuat tim. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Onyx, dia juga butuh power untuk Kairi bisa punya damage nanti. Tapi seenggaknya di game kali ini gue rasa nggak akan ada metode mirroring yang se-ekstrim game sebelumnya. Iya betul. Jadi akan ada kontes juga, akan ada fight juga. Banyak sih, harusnya banyak kontes kali ini. Ya contohnya kayak di mid lane. Ini udah kepegang banget kan dari Little Wanderer-nya aja. Onyx kayak menunjukkan oke, saya mau Little Wanderer. Ya, dan bahkan Eman seperti biasa, selama para pasukan dari tim Bigetron selalu membuka badan dan Eman selalu free di depan sana, ini akan membuat keuntungan yang sangat mahal untuk Eman. Emblem Swift untuk attack speed Kairi ya, yang sudah berada di level 4 sekarang. Sementara kalau untuk match up di Gold 10 ini akan berbeda. Assassin versus Mage dan hati-hati Eman. Oh, Eman mau coba mancing Savero di depan sana dan bahkan first blood! Eman miscalculated! What are you doing, Eman? Miscalculated dan seorang Savero terus membuat Eman tumbang bahkan di arah bottom lane. Dari seorang Finn mencoba untuk bertahan seorang diri tapi Kairi terlalu sakit dan retribution di sang point. Membuat Kairi menjadi tumbal. Tapi nampaknya Keyboy di depan sana mencoba untuk di take down oleh seorang Annabelle. Dengan adanya Revitalis sekalipun Keyboy miss. Satu lemparan shot dari Baxia berhasil membuat Keyboy selamat. Apa yang terjadi Eman? Sosok yang kita berpikir kalau seandainya ada misplay untuk Bigetron itu bukan dari Eman. Iya tapi ternyata Eman juga manusia. Betul. Eman juga manusia, Eman juga bisa miss. Calculate dan bakal lihat di depan sana. Satu bos tsunami slam dan bakal one last hit. Membuat Lutfi tumbang. Ya dan event jungle kembali terjadi Keyboy. Annabelle? Annabelle taruh depan. David, Ridley, Annabelle, mencoba dimakan dan bakal di sana. Watok kabut Sombro. Keyboy yang tercheck down. Kairi gagal untuk mendapatkan seorang Annabelle tapi masih kuat untuk membuat mereka bertahan. Tapi Sans, one man situation dengan terjadi Luka. Harusnya Luka bakal lebih kuat karena lifesteal-nya terlalu tinggi. Dan Finn bakal coba bantu para pasukan dari tim Onyx di depan sana. Dan Luka berhasil bertahan, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Ya ini beda objektif sih. Sebenarnya Luke mau zoning atau dia mau commit kill. Iya, dua ini yang berbeda tanpa ada following up ya. Masih jauh juga gak sih kayak Moreno-nya juga dalam keadaan yang gak bisa terlalu jauh maju ke depan. Jadi kayaknya better emang optionnya merelakan untuk Luke-nya tumbang tapi terlalu overzone. Dan setidaknya mendapatkan turtle dibandingkan nanti turtle-nya di tangan Kairi malah lebih rugi. Ya. Tapi seenggaknya ini intensitas yang berbeda. Mau gak mau. Onyx harus bisa ngerespon nih agresivitas dari Bigetron. Belajar dari game sebelumnya, 3 pick yang sama. Dari Baxia, kali ada juga Parsha. Temponya kan sama juga. Iya. Tapi ngomongin ke arah bottom lane, nampaknya Eman udah mulai sadar kalau miscalculate tadi tuh niatnya Eman adalah dia mancing Savero. Biar Finn-nya masuk. Jadi first blood di Eman, tapi kebalik semuanya ya. Semuanya berbalik dan Eman langsung agak lebih aware, agak lebih hati-hati. Selain itu juga dia nggak mau terlalu ngedeal damage sembarangan. Iya. Oh, tapi Lutfi di pasar kecil di ada Kairi langsung ada Final Restraint menyelesaikan semua depakan Luka. Tumbang begitu saja. Paramis dengan Nether Web tidak bisa terlalu lama karena para pasukan dari tim Onyx mereka terkena burst yang cukup besar dari seorang Moreno dan flicker dan Lutfi berhasil membuat Moreno tertahan di depan sana. Walaupun flickernya available tapi Moreno lebih menahan dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 poin kill. Menjawab semuanya. Nether Rhyme. Siapapun yang diangkat pasti bisa diselamatkan. Dan itu yang membuat akhirnya Sans menjadi kunci. Oh, retribution. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx dia tahu Kairi bisa menumbangkan seorang Annabelle. Tertangkap dengan adanya sosok dari seorang Onyx. Kairi berhasil memakan Annabelle terlambat bermain dan bahkan itu dia miss clash for nothing. Bigetron berbanding terbalik dengan game yang pertama. Semua berbeda. Itu dia. Keuntungan ketika draftnya sudah muncul kembali dengan metode yang sama. Tapi dengan eksekusi yang berbeda. Onyx lebih siap dengan perlawanannya. Oh, Eman? Wah, 1 lawan 2 Eman. Masih bertahan dan kali ini mereka masih belum menemukan jawaban atas Kairi yang sudah mendapatkan 3 poin kill. Yang gue bingung adalah mereka dengan tank jungle, masih dengan tank jungle. Namun pressure early-nya mereka nggak pegang. Dan Nggak pegang ke Hanzo. apa yang mereka lakukan gitu loh, expect untuk next-nya.
Harus tetap dikontes, nggak boleh nggak dikontes. Ya, ini untuk Kairi juga bakal lebih siap ya karena dia akan menuju ke level yang 9. Retribution-nya akan lebih siap. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Avatar of Guardian berhasil dihindari di belakang sana, mereka masih mendapatkan stun. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Ada dua tim fight yang berbeda. Emang menargetkan ke seorang Keyboy, sedangkan Annabelle dimakan oleh seorang Kairi. Dua target yang berbeda. Udah tidak ada Ferry dari Moreno. Dia tahu udah gak ada Ferry, tapi kenapa dia masih maju, dan sedangkan dari Keyboy tertinggal bersama dengan seorang Lutfi. Dipancing begitu saja, dan para pasukan dari tim Onyx, mereka terlalu keras untuk tim fight yang gak ada hentinya. Eman belum memiliki power damage, tapi nampaknya Luke benar-benar insist untuk mendapatkan satu buah poin kill. Dia penyelamat ya, sang badan tadi. Masih mau? Waduh, nggak bisa sih kalau dia Ini masih mendorong, mau berbahaya. Ada baiknya turtle dulu. Catch up dulu goldnya, mainkan peran mereka untuk bisa membuat Eman punya power. Ya, Dan Eman- tadi damage-nya nggak masuk soalnya, Be. Eman butuh Sky Pierce di sini untuk bisa mendembangkan Lutfi juga karena nantinya damage-nya bakal nanggung banget. Dan itu dia Sky Pierce-nya. Oh, Sky Piercer-nya sudah Hit, nyala. Kah belum, tapi kali ini baru kita kira Eman. Mid-nya dipecahkan begitu saja. Kita bakal melihat tiba-tiba Bigetron dari under. Langsung bounce back. Nah, Dengan ini. satu timing. Ini dia, tinggal gimana caranya ngebuka ruang dari Bigetron untuk Eman. Karena Eman udah punya Sky Pierce, udah bakal ready banget, damage-nya bakal cukup. Dan tinggal siapa yang bakal jadi target nih. Kebetulan karena ada dua Purify harusnya mempertimbangkan untuk makan frontline. Ya, setuju. Hati-hati juga ya dengan Sans. Netherrealm itu dari tadi loh. Itu menjadi biang masalah dari dari Tsunami Slam. Dan jangan sampai tiba-tiba nanti semua bisa dibalikin. Ada yang cukup unik. Ketika ada Netherrealm, Moreno tuh on point banget untuk bisa menyelesaikan semua. Ya dia langsung nutup ya. Iya, dia langsung nutup. Tapi tetap kebuang Sorts ya. Tapi ketika Moreno udah pakai Ferry, dia malah maju ke depan. Nah itu. Itu yang agak cukup unik menurut gue. Dia ngebuka badan supaya Lutfi ngejar dia. Benar. Bahaya. Tapi kalau tadi kayaknya bagus sih Ji. Momen Untuk tadi nge-bait, ya. kan? Momen tadi jadi bait hitungannya. Tapi masalahnya 2 kali ke-bait gimana? Kayaknya nggak bisa 2 kali. Karena nextnya mungkin dimakan. Iya, harus ada pertimbangan ya. Oh, targetnya kesan sekarang. Oke, targetnya Annabelle masih terlalu kuat di depan sana. Tapi harus mundur karena Annabelle terlalu jauh. Keyboy menjadi badan utama Cyclone Knight dan Lutfi. Kali ini zoning out, ada 2 orang. Sedangkan Luke, trigger for defensive akan menjadi sebuah jawaban. Yoji. Avatar of Guardian berhasil membawa Luke ke tempat berhenti. Itu dia, Tsunami Slam yang ternyata membawa tsunami untuk para pasukan dari Bigetron. Membuat mereka porak-poranda hingga kehilangan Finn, Eman, dan one last man standing, Bigetron Moreno. Iya, dimulai dengan adanya Tsunami Slam tadi. Defensive flicker yang terlihat. Annabelle udah nge-zoning semuanya. Tapi nggak ada yang ke bait source, skillnya tidak terbuka. Gak tembus. Gak tembus sama sekali, Sans. Gak panik sama sekali. Ya dan tentu Savero ya, yang tadi di Tidal Strike juga dia tidak ter-trigger dari Purify-nya. Masih stay strong. Untuk di lini tengahnya, tim fight yang dibuat sendiri sama Bigetron malah membuat mereka mengalami sebuah kerugian. Tsunami Slam, tapi tsunami-nya buat Bigetron. Itu dia. Digulung 4 orangnya. Dan ini dia. Gak akan pernah bisa gak sih selama Sans masih ada? Itu dia Faramis. Yang padahal kita sering banget ngelihat mungkin Faramisnya Netherrealm-nya nggak nyampe, apalagi di sini dengan penggunaan dari Purify. Tapi nyatanya Sans berani untuk mendekat dengan tanker-tanker dari Onyx agar nantinya tidak ada yang ke pick off ketika ada Tsunami Slam. Dan Eman tadi ya tumbang tanpa menggunakan flicker. Masih ditahan. Masih ditahan flickernya. Ya, Sekontes di Lord ini akan terjadi. Vision dibuka. Dan siap dari Bigetron untuk Masih tabrak. mau? Oke, Avatar of Guardian mau coba dihindar, itu dia Lutfi di sana, dan Ram kembali tercipta. Udah ke arah belakang, Moreno memfollow up tembakan Luke, tidak ada lagi, dan adanya Tsunami Slam. Dia harus termakan dengan instan. Tapi yang satu hal yang sangat mahal adalah Sans tidak punya Purify. Itu dia informasi yang begitu baik. Delay terhadap Lord ini sangat diperlukan oleh Bigetron sehingga Luke kembali hidup. Tapi apakah Bigetron mampu? Oh, kalau misalnya Finn menjadi target utama, mampu sih. Eman terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar. Tapi lihat Kairi, target menuju ke arah seorang Eman dan tercancel. Lihat, dibalikin! dan dibalikin membentur Venom Restang dari Moreno terlalu sakit saat langsung hilang. Dan jangan lupakan, seorang Eman berhasil mendapatkan satu buah Sky Piercer menyala. Akankah hati Eman! Dan ini dia, Eman sang penggendong handal berhasil mendapatkan triple kill from Eman. Sky Piercer aktif. Lot terbuka kali ini Bigetron mengambil alih permainan. Annabelle memang tumbang tapi tersisa 2 member saja. Dan hati-hati saat terlihat nampaknya. Terlihat. Posisinya bukan hanya Sas terlihat. Tapi lihat itu dia Kairi. Di cancel begitu saja. Tsunami Slam. Ini kejar. Moreno. One last and Kairi tershutdown. Dan membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Lordnya. Ini bencana kecil. Iya. Kairi yang sengaja dipancing Tsunami Slam. Di commit
untuk Pinnacle Ninjanya gak masalah karena Iya. Kairinya dekat. Kalau Nggak Kartal, masalah. Anafel apa, Be? Sekecil itu chance-nya, Bencana tapi kecil. masih bisa didapatkan bencana kecil untuk member dari Onyx. Karena udah ada si Halbert dan jangan lupakan Luke seberani itu untuk menggunakan Tsunami Slam karena dia sudah punya fleeting time. Ya tahu, badan asli dari Kairi ada di dekat sana. So, ya kelihatan banget komit itu jadi worth. Apalagi mereka cuma tinggal berdua tadi kan, Sans dan juga Kairi. Sekarang Oke. tiba-tiba angin bertiup ke sang robot merah. Dan harus hati-hati karena Xavier belum ready untuk purify. Takutnya ternyata Luke masih sadar di sini dengan adanya satu Tsunami Slam. Oke, tapi nampaknya Lutfi diselamatkan coba dimakan dan bahkan itu dia. Oh, Astaga, nggak bisa. Lutfi! Lutfi! Termakan tanpa ada following up dari seorang Sans. Damage-nya terlalu besar. Fokus ke PS. Gak peduli apapun terjadi membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil mendobrak pasif yang dimiliki dari tim Onyx. No Purify Sans, informasi yang sangat mahal dan jangan lupa fleeting time dari Luke membuat Tsunami Slam akan ready sebentar lagi. Bahkan Avatar of Guardian berhasil dihindari para pasukan dari tim Onyx. Mereka bakal sih para menggunakan Finn! First crack, Nether Web, dan Kairi berhasil kabur dari para pasukan dari tim Bigetron dan ditutup jalan begitu saja. Tidak ada lagi para pasukan dari tim Bigetron yang mampu ke dalam. Karena mereka udah gak punya source skill, ada baiknya mereka mundur ke arah belakang. Wah, Masih bisa Tsunami defense. Slam berkali-kali. Ini Luke Dikejar, benar-benar dikejar, sadar dikejar. banget. No. Mereka gak punya sword sebenarnya. Tapi dikejar. Spell dari Sans gak ada Netherrealm, gak ada poin untuk mereka mengejar. Iya, Mungkin iya, mereka iya. akan membuka kuburannya sendiri, Ji. Kalau Dan- mereka ngejar. Tadi untung aja kita tahu Sans tumbang ya kan untuk 2 kali, setidaknya kali ini Sans Netherrealm-nya dipakai untuk defensif bukan ofensif. Itu dia. Ya dan kayaknya udah mulai sadar juga nih dari Luke. Karena sekarang dia udah punya Silence Rope lagi. On the way kayaknya ke Athena Shield. Karena semasif itu damage yang bisa diberikan dari Xavier. Goldnya swing, Be. Udah pasti swing ya, 3000 gold. Dan kali ini penguasaan map yang paling penting karena ini dia. Astaga, Lutfi lagi menjadi target utama. Flicker. Tapi nampaknya di belakang sana langsung ada flicker for defensive dan Anafel menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk melakukan following up damage. Di depan sana, lihat Avatar Guardian for nothing. Fokus mencegah seorang Keyboy. Final Rest lagi terlalu sakit dan Keyboy gagal diselamatkan oleh Sans. Terperangkap. No way. no. Double kill dari Eman. Tapi Sans masih punya pasif. Respawn time yang begitu cepat membuat Sans ready lagi. Wah, Dia gila. ada lagi di team fight. Tapi Bigetron, mereka nggak mau mundur sepertinya. Ya tapi gak ada Netherrealm juga buat sekarang, Lim. Iya, karena dan Ram. Dan lihat Luka di depan sana. Mencoba menangkapkan sesuatu, tapi itu dia. Menyelesaikan Kairi. Tidak ada damage. Dan bahkan Xavier godlike from Eman. This is Eman. Penggendong handal dari sang robot merah. Memporak-porandakan Onyx dengan 9 poin kill. Oh my god, bahkan Kairi sekalipun gak bisa mendekat ke arah Eman. Wah ini gak bisa. Gak ada minion habis. Dan sekarang masih menunggu lagi nih di arah mid lane dengan Luka, hanya 2 Mau member. ditabrak, mau ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak oleh para pasukan dari tim Onyx. Ada Di depan Tsunami sana, Slam. langsung ada Tsunami Slam. Bisa seorang Keyboy, karena badan, kehilangan Keyboy. Fokus ke arah base-nya, dapatkan ini bencana. Masih bisa di-defense, memilih untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan Sudden Ram-nya langsung coba dibuka, di-pop-up, dan berhasil. Onyx masih bertahan. Masih bisa defense kali ini. Sang Raja Langit menolak tumbang. 4.000 gold adalah gold yang tidak terlalu banyak sebetulnya di menit 13. Tapi lihat bounce back-nya mereka. Mereka akan coba ambil temponya. Lord terbuka tanpa Moreno. Wah tapi Setup. balik lagi. Ini setupnya bakal dipegang sama Onyx duluan. Karena Moreno masih tumbang dan Keyboy. Baik, Dia Time. bakal survive untuk 5 member dari Onyx. Apakah bakal dikontes? Baik time dilakukan. Luffy menjadi target utama. Tapi lihat di depan sana. Langsung ada para pasukan dari tim Onyx. Langsung kayak bisa menyala. Luffy gak ada jawaban. Dan bahkan Xavier memilih untuk mundur. Bersama dengan seorang Kairi. Dan Keyboy di depan sana. Tidak ada jawaban Kairi. Walau dengan Retribution. It's on point. Tapi percuma kalau mereka wipe out. Mereka harus Keyboy, mundur Keyboy. semua. Keyboy menjadi target utama Moreno. Menutup Arsenal Xavier dan itu dia. Point kill atas Keyboy. Lord ada. Tapi tentunya perpasukan dari tim Bigetron berhasil bisa menyelesaikan dan dia tahu Lordnya bergerak menuju ke arah top lane. Oh, oke, diambil Lordnya. Gue pikir mau di skip tadi. Nggak diambil. Mereka akan ambil Lordnya. Mereka unggul jumlah sekarang 4 melawan 3. Tapi jangan salah Lutfi. Udah kembali ke Lane of Dawn. Iya tapi balik lagi Sky Pierce Oh, dari Luke. Eman. Luke akan coba ditahan tapi lihat itu dia. Damage-nya terlalu besar dari seorang Kairi. Berhasil memakan Luke. Luke peran penting di sini. Luke nggak boleh ter-take down lagi. Setuju. Dia Peran punya, penting banget. dia punya Tsunami Slam, dia punya Fleeting Time, dia butuh banget untuk survive. Dan balik lagi, semua item yang dimiliki sama Luke itu adalah bentuk dari magic defense bukan physical. Hati-hati. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa membuat Onyx membalikan seluruh keadaan. Mereka bawa Hanzo, mereka bawa Harith. Ini hero-hero yang memang butuh banget momentum. Iya ya.
Dan bahkan kalau bisa gue bilang kita lihat sini. Eman. What are you... Oh my God, Eman, what are you doing? Eman! Lihat shutdown terjadi di depan sana. Eman, what are you doing? No information, tadi jelas-jelas Moreno melihat ada Lutfi di sana dan memilih untuk mundur. Tapi Eman maju ke depan, 30 detik tanpa Eman, penguasaan map akan dicari oleh Onyx. Langsung ketarik goldnya. Gila, hilang langsung swing goldnya. Emang Mengerikan tumbang. sekali. Oke. Tapi lihat, ketika mereka melihat di mana Moreno berada, Kairi udah full power kali ini. Kairi udah terlalu power untuk bisa dimakan dengan cepat, tapi pastikan depannya terlebih dahulu. Dan Eman, Skypicernya berkurang. Nah itu dia, sebenarnya bukan masalah shutdown mahalnya dari Eman. Skypicer ya? Tapi Skypierce-nya stack-nya akan berkurang. Dan kali ini harus ditabung lagi nih untuk efek lethality-nya. Kayaknya udah harus dikurangin nih Vin ngebuka map seperti itu. Di saat terlalu jauh para pasukannya, Bisa Profesor. dimakan, bisa dimakan. Bisa Back up ya, dimakan. back up ya, balik lagi ya. Jangan jauh minimal. Great Dragon Spear, Be. Hanzo. Ya ini udah pasti bakal masif banget damage yang diberikan. Open speed ketika dia buka Pinnacle. Iya, untuk memberikan tambahan gerakan juga ya untuk chasing. Dan jangan lupakan juga bahwa cooldown reduction yang bakal dicari Lim dari Great Dragon Spear ini. Masalahnya Eman itu adalah salah satu orang yang sangat aware terhadap map. Tapi apakah informasi tadi nggak tersampaikan kepada Eman? Itu dia. Bahaya banget nih. Kairi ada di... Oke, menuju ke arah Coba. Eman. Target utama dapat Kairi? Kairi. What? Oke, dua hal yang berbeda kali ini terjadi tiba-tiba. Moreno mundur ke arah belakang. Sas, avatar of Guardian for defensive, tapi tidak akan ada kenal kendor. Anafel mentargetkan serang Lotfe dan itu dia Tsunami Slam. Harus dilepaskan. Tidak Dilepas. boleh di follow up karena satu Netherrealm bisa merubah segalanya. Satu buah Mystics yang gue gak Energinya. menyangka keluar dari Kairi. sama dan Eman. Eman dan Kairi Eman dan Kairi. menggendong handle Oke, dari oke, oke. masing-masing Tapi tim. sekarang dipaksa lagi 5 member dari Begitu di Oke, depan. tim Best Sonic. Oke, masih lama untuk minion selanjutnya. Fokus ke arah serang Keyboy. Anabel bang Sonic out. Menuju ke base camp belakang. Minion udah mulai masuk. Savero Sakar Tumal. Tsunami Slam. Mencoba di follow up damage tapi tampaknya gak bisa saat. Kali ini membuat pemasukan dari tim Onyx. Sat, Sat. Dan saat ter-take down. Anabel still survive dengan adanya last steal yang dimiliki oleh seorang Luka. Oh, Kairi kejar sekarang Moreno. Winter Crash. Dan itu dia targetnya Kairi ditutup. Gak ada damage. Tapi nampaknya Savero seorang diri. Tadi menemani. Untuk ke arah belakang. Mencoba menargetkan seorang Luka. Savero! Savero versus everybody. Triple kill from Savero. What a match for today. Savero membalikan kali ini membuka cahaya untuk Onyx. 3 member yang tumbang dari Begetron membuka potensial Lord. Onyx sekarang bisa set up kembali. Timing yang buruk bagi Bigetron, tapi ini adalah momentum positif bagi Onyx. Mereka akan langsung merge ke area dari Lord. Mereka akan langsung take over Lord kali ini. Tanpa Anafel, 10 detik apakah sanggup untuk Onyx memanfaatkan waktu dan Lord Evolve yang dicari ternyata. Oke, Savero udah membuka zaman force untuk ke arah belakang. Eman pun gak berani. Tapi apakah harta Sata dan Sonata? Dan itu dia. Satu Lord Evolve yang sangat mahal. Menangkap ke arah Sat. Tapi Sat Purify. Informasi yang sangat mahal. Lutfi menjadi target utama. Bakal coba ditargetkan kembali. Fokus menuju ke arah Keyboy. Tapi karena masih ada Avatar of Guardian, dia gak terlalu takut. Oh, thanks to Keyboy tadi. Kehadiran Keyboy memukul mundur 3 member dari Begetron untuk berhenti mengejar. Dan game masih berlanjut. Onyx yang pegang kendali saat ini. Wow, match hari ini terlalu pecah. Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia teriakan para sahabat Mobile Legends yang memberikan semangat untuk seluruh player dan sangat-sangat pecah untuk hari ini. Ya, game is on. Lord Evolve di tangan Onyx. Apa yang akan dilakukan Bigetron? Mereka hanya bisa berharap kepada high ground. Dan tentunya Varsha dari Moreno yang hanya bisa untuk memecahkan Netherrealm dari Suns. Itu udah paling terbaik yang bisa dilakukan. Tapi Luka, kalau memancing kah, jangan lupakan mereka punya Lord di arah top lane. Kalau Lord ini masuk tanpa ada fight, itu akan sangat mahal. Dan lihat Federation memberikan seorang Bruno. Langsung ada sebuah Avatar of Guardian di following apa lempar pasukan dari tim Onyx. Tim fight terlalu besar di depan sana dan Anafel tertangkap begitu saja. Kehilangan Anafel dan free untuk seorang Savero. Base-nya masih terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada damage dari seorang Eman. Tapi nampaknya Lord-nya masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi asap pepal from Savero tidak bisa dibendung. Tidak ada jawaban. Dan ini bencana. Savero! What the epic comeback from Onyx. Best terbunga bebas target 3 Israel. What?